Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini. buat Terima kasih ini. Tuhan Yesus. Kalau sebentar Kalau sebentar kami mau memuji Tuhan. kami mau memuji Tuhan, Tuhan Yesus lihat kami ya. lihat kami ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Yuk anak-anak. 1, 2, 3 kita bangkit berdiri ya. Yuk 1, 2, 3 yuk. Sama-sama bangkit berdiri yuk. Kita mau memuji Tuhan. Siap memuji Tuhan? Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus. Yuk anak-anak yuk. Dari langit lebih dalam, dari lautan lebih luas, dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus. Yuk kita mau bilang kasih Yesus lagi ya. Apa? Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Bersama yuk. Lebih dalam dari laut luas. Lebih luas dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus. Oh, oh, kasih Yesus. Oh, oh, kasih Yesus. Wah, ini Kak Cindy lihat ini anak-anak ini kok masih diem semua ya? Yuk, ya. Yo, bangkit berdiri semuanya. Kita bangkit berdiri ya, masih ya. Ya, ikutin Nah ini, doanya Kak yuk Cindy. sebentar, kita sama-sama lompat buat Tuhan Yesus dulu. 1, 2, 3, jam, bilang gitu. 1, 2, 3, jam. 1, 2, 3, jam, bilang gitu. Ya, nanti kalau Kak Cindy bilang ku menang, anak-anak jam ya, anak-anak lompat ya. Yuk, 1, 2, 3, ku menang. Bilang gitu. 1, 2, 3, ku menang. Yuk, ya, yuk kita nyanyi satu lagi ya. Kalau ada kata-kata aku menang, kita lompat-lompat ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang apa? Atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia lahir. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Yuk lompat. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, Roh Kudus turun. Wah, nanti minggu depan kita merayakan Paskah, hari apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Menang
menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Bilang haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, Roh Kudus turun. Haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia naik. Haleluya, dia Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Yeay. Yuk siapa? Silakan duduk adik-adik. Yuk siapa yang mau nyanyi? Siapa yang mau nyanyi? Siapa yang mau nyanyi buat Tuhan? Angkat tangannya yang Angkat tangannya. atau mau cerita ya Kak Cindy ya? Ya, mau cerita juga gak apa-apa. Kendrick Kak, Kendrick. Kendrick, iya mau cerita ya Kendrick ya? Mau nyanyi? Di-unmute sayang, di-unmute dulu Kendrick. Enggak. Oh, enggak. Jason Selin mau nyanyi? Kendrick gak nyanyi? Kak. Siapa? Samuel mau nyanyi. Oh, Samuel, yuk. Mau nyanyi apa Samuel? Mau nyanyi atau nggak mau cerita? Twinkle Kak. Kenapa? Mau nyanyi apa? Twinkle Twinkle Star. Twinkle, twinkle. Oke, habis twinkle, twinkle, lagu sekolah minggu ya, Nyonya ya, bareng-bareng Kak ya. Oke, silakan. Yuk, 1, 2, 3. Twinkle. Ye. Oh, Oh, happy ya. Karena tua. Yang jadi kenalan. Jadi impian. Cintaku makin menang. Yuk, siapa ini yang mau seperti Sinyo pinter ini, pinter nyanyi? Ada lagi? Kendrick mau? Jadi lagi. Harusnya pakai suara perut. Oke, Aili kita mau nyanyi? Eli kita mau. Jojo. Selin ya, Selin mau nyanyi ya? Selin mau nyanyi ya? Mau nyanyi apa? Oh, biar 1, 2, 3. Happy. Yang bagus Alin. Saya senang jadi anak Tuhan. siang jadi kenangan, malam jadi impian. Loh, ini durasinya. Semakin pulang. Yeay. Jason mau nyanyi juga. Oh, Jason mau main kendang. Menghilang. Satu lagi siapa yang mau? Neta mau nyanyi apa? Singkong yuk. Ayo. 2, 3. Badannya besar. Gerakannya gimana? Tapi aneh. Apinya lebih aneh. Binatang bebek. Lehernya panjang. Kakinya pendek. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Tuhan. Ternyata pinter meskipun habis sakit gigi, tapi apa kalau memuji Tuhan tetap semangat. Nah, adik-adik kita mau mendengarkan firman, kita siapkan hati, kita mau apa? Mau menyembah Tuhan. Yuk, kita mau siapkan hati, kita mau nyanyikan satu lagu ya.
Dadah. Dengar nggak adik-adik? Dengar, Kak. Aku yang mulia, bagimu ku istimewa. Kau panggil namaku, jadi kesayanganmu. Inilah hidupku, ku serahkan bagimu, oh Tuhan. Kita bilang ini lebih Tuhan. Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan, sesuai rencanamu, biar kehendak Tuhan. Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Adik-adik bisa lagunya? Nanti Kak Cindy ajari ya adik-adik ya, pelan-pelan ya. Kita mau menyembah Tuhan. Kita bilang, kini ku tahu kita berharga di mata Tuhan. Penciptaku yang mulia, bagiku ku istimewa. Kau panggil namaku, jadi kesayanganmu. Inilah hidupku, ku serahkan bagimu, oh Tuhan. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan, sesuai rencanamu, biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Bilang haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa kita selalu apa? Ucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yuk sama-sama kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau Engkau Tuhan sudah mati dan bangkit Tuhan untuk kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk menghapus dosa kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman. Engkau tolong Tuhan, tolong anak-anak-Mu, tolong kami semua Tuhan. Semoga kami Tuhan mendengarkan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Yang terutama Tuhan menjalankan Tuhan sesuai perintah-Mu. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Sama kita panggil Kak Lydia. Shalom semuanya. Nah, sudah siap dengarkan firman? Yo, nggak boleh jalan-jalan ya. Duduk yang manis, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Taruh sebentar aja kok. Nah, Kak Lydia mau ingat-ingat lagi yuk. Nah, berapa minggu yang lalu kakak-kakaknya pernah cerita. Nah, Kak Lydia mau tanya, masih ingat nggak ya kira-kira? Bentar, di gambarnya cerita apa ya kira-kira? Di unmute semua ya. Nanti ada gambar, adik-adik tebak di unmute semua. Ini gambar apa, cerita apa ya? Ingat-ingat ya. Ya, diingat-ingat. Nah, ini gambarnya ada anggur, ada apa nih? Tempayan. Nah, siapa yang ingat? Di unmute ya, nanti jawab yang bisa. Ada Tuhan Yesus. Kenapa? Yesus ngapain ya? Ngapain itu? Enggak tahu. Oh, nggak tahu. Ingat nggak? Kakaknya pernah cerita loh. Kapan hari itu ada anggur, ada tempayan, terus ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus mengadakan mujizat apa ini ya? Iya. Mengubah air menjadi apa? Jus. Air menjadi air anggur. Air menjadi air anggur. Nah, masa lupa sih? Lain kan? Waduh, lupa semua berarti. Yuk, laki-laki. Nih, gambar apa ini?
Bentar. Nah, kali dia nih yang cerita kapan hari. Masih ingat nggak? Nggak lama kok, kira-kira 2 mingguan, mungkin 2 minggu yang lalu. Ingat nggak? Ini mau cari ada sakit kusta. Oh iya, pinter. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Tuh, badannya penuh putih-putih semua. Sakit kusta. Tapi Tuhan Yesus melakukan mujizat. Dia menolong orang itu, menyembuhkan. Akhirnya sembuh dari kustanya. Nggak sakit kusta lagi. Terus lagi ini. Nah, ingat nggak ini? Kok ada genteng-genteng tuh apa ya? Kok ada orang di atasnya rumah tuh ngapain? Ayo, ingat nggak? Gambar apa ini? Cerita tentang apa? Ini sakit kusta lagi jalan. Oh, bukan sakit kusta, sayang. Apa itu? Yang di belakangnya itu. Apa? Orang yang lumpuh. Iya. Tetangga-tetangganya, teman-temannya menolong ini saudaranya sakit lumpuh. Nah, dia mau disembuhkan sama Tuhan Yesus, tapi nggak bisa lewat. Rumahnya penuh sesak orang-orang. Akhirnya lewat atas, lewat genteng-gentengnya dibuka itu semua. Nah, terus orang lumpuhnya diturunin lewat atas, lewat atap itu ke depannya Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus tolong habis itu. Yang lumpuh bisa berjalan lagi. Udah sembuh dia senang sekali. Dia suka cita. Akhirnya dia bisa jalan lagi. Yuk, satu lagi. Nah, ini kira-kira gambar apa ya? Nah, ada petir, ada badai, ada apa? Yesus. Yesus. Kenapa? Amin. Yesus Menghentikan badai. Oh, pintar. Tuhan Yesus menghentikan badai, menghentikan apa ya, air yang bergelombang di tengah lautan. Aku lihat Nah, ada petir. Terus murid-muridnya ketakutan. Ada Tapi Tuhan Yesus tolong mereka. Itu ada Tuhan Yesus tolong kapal mereka. Akhirnya deh. berhenti. Badainya berhenti. Lautnya tenang kembali. Nah, sekarang kakak tanya, kira-kira Tuhan Yesus melakukan semuanya itu, mengubah air menjadi air anggur, terus menyembuhkan sakit kusta, menyembuhkan orang yang lumpuh. Nah, terus menghentikan badai. Nah, kira-kira Tuhan Yesus melakukan semuanya itu kenapa ya? Apa mau gaya-gayaan? Wah, ini loh aku, Yesus yang bisa menolong semua orang. Atau ya memang pengen aja, Tuhan Yesus pengen menyembuhkan ya, mau menolong ya. Memang tolong, aku pengen nolong ya tolong. Kalau enggak ya enggak apa itu. Kira-kira Yesus melakukan itu untuk apa semuanya ya? Bukan untuk sombong, bukan untuk kepingin nolong aja, tapi Tuhan Yesus mengasihi orang-orang itu. Tuhan Yesus mencintai orang yang lumpuh itu, mencintai itu yang mengubah air menjadi air anggur yang di pesta perkawinan itu. Terus mencintai murid-muridnya juga yang di dalam kapal yang kena badai. Tuhan Yesus mencintai mereka. Makanya Tuhan Yesus tolong mereka. Tuhan Yesus kasihan sama mereka. Tuhan Yesus mau memang mengasihi mereka, mencintai mereka. Akhirnya Tuhan Yesus menolong mereka. Nah, tapi ada lagi satu peristiwa yang Tuhan Yesus juga sangat mencintai kita. Bukan Tuhan Yesus mencintai orang lumpuh aja, tapi mencintai kalian semua. Mencintai Kak Lydia, Kak Ovin, Kak Cindy, semuanya dicintai. Ada satu peristiwa lagi yang besar, yang menunjukkan kasih Yesus memang besar untuk kita. Kira-kira tahu enggak peristiwa apa itu? Ayo, Tuhan Yesus tuh punya kasih yang besar sekali. Nah, ada tahu enggak peristiwa apa ya kira-kira ya? Kita lihat film ya. Dengerin ya. Nah, Yesus mati di kayu salib. Nah, dengerin ini, lihat filmnya ya. Lihat filmnya. Nah, suatu hari Yesus ditangkap sama tentara-tentara itu. Nah, dia mau dibawa ke pengadilan agama. Nah, yang menangkap Tuhan Yesus itu banyak. Nah, akhirnya Tuhan Yesus ditangkap, dibawa ke pengadilan agama di hadapan para pemimpin-pemimpin. Nah, terus pemimpin ini bilang, Yesus, kamu harus mati di kayu salib karena kamu telah melakukan kesalahan. Kamu harus dihukum. Terus Tuhan Yesus bilang, diam aja. Tuhan Yesus enggak mengeluarkan sepatah kata pun. Terus pemimpinnya bilang, kenapa kamu kok diam aja? Itu loh, orang-orang banyak itu lihat.
Mereka menginginkan kamu mati di kayu salib. Kamu harus dihukum karena kamu melakukan kesalahan. Loh, kamu kenapa kok diam aja? Jawab. Jawab itu. Banyak sekali yang nggak suka sama kamu. Mereka menghendaki kamu mati. Nah, apakah kamu benar? Raja orang Yahudi. Pemimpinnya bilang gitu. Terus Yesus bilang, ya kamu sendiri sudah mengatakannya. Nah, terus rajanya ini, meskipun Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan, dicari-cari kesalahannya. Dicari-cari orang-orang yang bisa memberikan kesaksian supaya Tuhan Yesus itu bisa dihukum. Nah, tapi Tuhan Yesus diam aja, dia enggak bantah, enggak apa. Nah, terus Tuhan Yesus dibawa sama tentara-tentara itu. Nah, dibawa, ya harus disalib, harus mati. Tuhan Yesus dipakein apa tuh? Mahkota itu di atasnya ada mahkota duri. Jadi mahkotanya itu ada duri-duri yang tajam itu. Nah, terus rakyat orang-orang tuh salibkan dia. Yesus harus mati. Pokoknya harus mati, nggak bisa bebas. Harus mati, harus dihukum mati. Orang-orang banyak itu berteriak-teriak, tapi Tuhan Yesus aja. Dia enggak menjawab apapun. Nah, terus akhirnya rakyat banyak yang teriak-teriak. Nah, pemimpinnya itu ya sudah, akhirnya permintaan rakyat itu dikabulkan. Nah, mereka semua teriak, Yesus harus mati. Yesus harus mati di kayu salib. Nah, terus Tuhan Yesus akhirnya dihukum mati. Lihat itu, Tuhan Yesus disuruh pikul salib, disuruh bawa salibnya sendiri, badannya dipukuli. Nah, itu banyak bekas-bekas itu pukulan. Nah, sampai Tuhan Yesus terjatuh. Aduh, nggak kuat. Berat sekali salib ini. Tapi Tuhan Yesus harus tetap bawa. Mestinya ini kalian yang terima. Kita ini yang harus terima mestinya. Harus terima penghukuman itu. Tapi Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Akhirnya Tuhan Yesus sendiri yang menanggung semua dosa-dosa kita. Nah, dibawa Yesus ke kayu salib, dibawa ke suatu bukit Golgota. Nah, Tuhan Yesus siap-siap mau dihukum, gantung di kayu salib. Duh, tangannya dipaku. Wah, sakit nggak kira-kira kena paku? Sakit sampai berdarah. Itu lihat, ditarik. Tuhan Yesus akhirnya digantung di kayu salib, tangannya dipaku, badannya penuh dengan darah, dengan pukulan. Nah, terus Tuhan Yesus melakukan semuanya itu karena apa? Karena Tuhan Yesus mencintai kita. Harusnya kita kita ini sudah orang berdosa, banyak kesalahan. Harusnya kita yang dihukum di kayu salib, bukan Yesus. Tapi karena Yesus mencintai kita, anak-anaknya, Yesus menanggung semuanya. Dosa-dosa kita ditanggung di kayu salib. Nah, mereka akhirnya masih mengolok-olok Yesus. Ayo, katanya kamu anak Allah. Ayo turunkan kamu dirimu dari atas kayu salib. Ayo kalau bisa kamu turun sini. Katanya kamu anak Allah. Tapi Tuhan Yesus diam aja. Dia enggak menjawab apa-apa. Nah, akhirnya Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib. Nah, terus Tuhan Yesus mati, menanggung semua dosa kita, semua kesalahan kita ditanggung di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita nggak menanggung itu, karena Tuhan mencintai anak-anaknya. Akhirnya Tuhan Yesus mati di kayu salib, karena Tuhan Yesus hebat, Allah yang hebat. Di hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit lagi. Dia menebus semua dosa kita, mengalahkan maut. Dosa kita sudah nggak ada lagi, sudah dihapus sama Tuhan Yesus di kayu salib. Akhirnya Yesus bangkit pada hari ketiga. Itu bukti yang kasih Yesus yang besar sekali sama kita. Nah, itu salah satunya bukti. Pastinya tuh kita kita yang harus menanggung. Kita yang salah, suka marah. Nah, sebentar. Ini ada gambar, sebentar. Ini gambar apa ya? Nah, ini siapa ya yang suka seperti ini anak Tuhan? Ini gambar apa nih kira-kira? Anak yang gimana? Apa ini? Marah. Wah, apalagi kalau di rumah sudah mainannya rusak, marah. Marah kira-kira dosa enggak ya? Dosa enggak boleh, anak Tuhan enggak boleh. Iya, anak Tuhan enggak boleh suka marah. Nah, dosa kalau marah itu dosa kita marah. Terus satu lagi ini gambar yang lainnya selain marah. Bentar, ini gambar lain lagi. Nah, kalau disuruh belajar sama papa mama, disuruh kerjain PR, males mah. Nggak mau.
Nah, malas. Nggak boleh, harus taat sama orang tua. Taat sama papa mama. Disuruh kerjain PR, disuruh belajar, nurut kerjain PR. Nah, itu harus taat sama orang tua. Tuhan Yesus senang. Jangan seperti ini, malas-malesan. Nah, nggak boleh seperti itu. Marah, malas, nah suka. Shh, apa ini? Shh, jangan bilang-bilang mama ya. Tadi tuh mainannya rusak, punyanya mama, mainannya kita rusak. Atau tempat tasnya mama tuh kita rusakin. Jangan bilang-bilang. Itu namanya bohong itu dosa. Nah, enggak boleh bohong. Anak Tuhan enggak boleh bohong. Enggak boleh. Itu dosa kita bohong, marah, enggak taat orang tua. Terus apa lagi? Nah, kalau dimarahi, dinasihati papa mama orang tua, mama ini kenapa sih? Gini aja enggak boleh. Wah, mama ini banyak omong. Udah mah. Saya enggak mau lagi dengar. Nah, boleh seperti itu anak Tuhan? Boleh enggak? Mainannya dilempar, lari ke kamar, pintu kamarnya ditutup, jepret, kaget wah. Sampai seperti itu. Boleh enggak anak Tuhan seperti itu? Enggak boleh. Sudah mah diem mah, jangan banyak omong mah. Nah, anak Tuhan kalau dinasihati orang tua enggak boleh seperti itu. Dinasihati orang tua didengar. Iya mah, saya salah, misalnya kalau salah, saya salah mas, saya janji tidak akan gitu lagi. Nah, itu semua dosa kita marah, tak taat orang tua, suka ngelawan orang tua, terus apalagi bohong. Nah, semestinya tuh kita yang nanggung semua dosa kita itu dihukum harusnya. Tapi karena Tuhan Yesus mengasihi kita, ya rela menggantikan semua dosa kita. Tuhan Yesus yang di kayu salib, Tuhan Yesus menanggung semua dosa kita di kayu salib, dosa kita dihapus, bersih, sudah tidak ada dosa lagi. Makanya kita sebagai anak Tuhan harus taat sama Tuhan, melakukan perintah Tuhan karena Tuhan Yesus mencintai kita. Nah, Tuhan Yesus mencintai kita, kita harus taat sebagai anak Tuhan. Taat apa? Taat papa mama, taat sama Tuhan Yesus, disuruh apa? Harus nurut. Nah, yuk sekarang tahu ya. Nah, Tuhan Yesus mencintai kalian semua, makanya Tuhan Yesus menanggung semua dosa kita di kayu salib. Ya, sekarang nggak boleh lagi ada yang marah, suka ngelawan papa mama, nggak boleh ya. Suka bohong juga nggak boleh, sudah dihapus semua di kayu salib, ditanggung sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mencintai kita. Yuk, sekarang kita masuk ayat hafalan. Sebentar. Ayat hafalannya agak panjang ya. Kita yang baca aja atau kita yang baca yang pendek aja sebentar. Aku hebat. Bentar. Ikuti Kak Lydia ya. Ini ayatnya agak panjang. Kita baca aja ya. Kita ikuti Kak Lydia aja ya. Kak Lydia yang baca, kalian ikuti ya. Gak usah dihafalin karena panjang. Yohanes 3 ayat 16. Ayat 16. Lagi ya. Yohanes 3 ayat 16. Ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Semua ikuti ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kalian anak-anak Tuhan percaya sama Tuhan, pasti akan diberkati Tuhan, dan kita akan bersama-sama hidup kekal di kerajaan surga. Nah, tahu ya tadi, kita ulangi sekali lagi ya. Ayo suaranya dibuka semua, di-unmute semua suaranya. Kita baca sekali lagi ayat hafalannya. Ikuti ya, dibuka semua ya suaranya ya. Ada di chat Yohanes 3 ada di kita. ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya supaya setiap orang yang percaya setiap orang yang kepadanya tidak binasa, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. hidup yang kekal. Nah, ya anaknya yang tunggal itu siapa? Ya tadi Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus Kristus itu. Nah, Tuhan Yesus mengasihi kita, menolong kita. Yuk kita balas ya. Kita balas kasih Tuhan. Caranya gimana, Kak? Yaitu kita hidup taat sama Tuhan, taat sama papa mama. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita, kita juga harus balas kasihnya. Ya, yuk kita mau main game nanti ya. Nggak ada aktivitas. Kita mau doa dulu yuk, ya. Sebelum kita main game, kita mau doa dulu. Ya udah berarti game aja. Semuanya let's pray. Ayo. Semuanya ikuti ya. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan. buat firman-Mu. Firman Pagi ini pagi ini kami mau kami mau menjadi anak yang taat anak yang taat kepada Tuhan. kepada Tuhan, Taat kepada taat kepada papa mama. Papa Mama. Kami mau Kami mau membalas membalas semua cinta-Mu semua cintamu kepada kami. kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Tuhan. telah mati Mati bagi kami bagi kami, di kayu salib, saling menanggung semua dosa kami. menanggung semua dosa kami. Yuk, Kak Lydia mau berdoa buat kalian. Semua tangannya diangkat yuk. Kita mau berdoa. Tangannya diangkat ya. Tuhan Yesus, kami berdoa, hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Engkau berkati mereka, kehidupan mereka, keluarga mereka, sekolah mereka. Engkau berkati Tuhan, tambahkan hikmat-Mu. Engkau berkati papa mamanya, Engkau berkati seluruh keluarganya. Engkau jagai Tuhan anak-anak kami, berikan kesehatan, jagai seluruh keluarganya. Engkau berikan seluruh keluarganya kesehatan, susternya semuanya Engkau berkati Tuhan, mbaknya Tuhan Engkau jagai. Kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu, kami percaya penyertaan perlindungan-Mu sepanjang hidup mereka, Engkau selalu menyertai mereka. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. I lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever meets no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One
by